Yakin nggak Kak gunung itu jadi dataran ketika itu jalan? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat mendekap, keberkahan dan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ih, luar biasa ya Kak Ari. Halo. Kayaknya Kak Ari ini makin cerah, makin makmur abis balik dari Jogja ya. Alhamdulillah. Kok dibahas itu ya? Kan bertanya. Cak mana sih, sehat kabar? Iya dong. Kamu udah ketemu? Saya tuh selalu sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, paten nih yang itu setuju nih udah jadi jargon. Kalau lah ingat Allah tuh, insya Allah hati bersih, Amin. seluruhnya bersih. Karena kalau ngomongin kebersihan itu pasti berkaitan dengan lingkungan hidup. Betul. Ya kan? Betul. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Wah, Ya masya kan? Allah. Iya, Jadi luar kalau biasa. nyingok bersih berarti iman juga bersih. Iya dong. Iya, benar-benar luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal bersih membersih. Kenapa Kak? Kita akan mengundang office boy. Yang enggak enggak dong. Kan bersih membersih. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Hah? Oke. Masih muda, Baik. ganteng, terus pintar, ya kan? Oke. Kalau nyingok rayanya tidak pernah susah, ya kan? Berarti uang kaya lamo, duit banyak, utang kate. Utang hati. Kayu 7 turunan, tapi tidak tahu keturunan keberapa. Nah, ya harus kita tanya ke dulu, dah Oke, langsung baik kita kenalin ini sudah hadir nih dulur Iwa Podcast dimanapun berada. Kita sudah kehadiran ini Kepala Dinas DLHK, Bapak Dr. Ahmad Mustain SSTP. Nah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam sehat Kakak. Alhamdulillah. Wajah muda tapi ubanan ya, banyak mikir. Kak, Tanda nikmat sudah dikurangi. Oh, masya Allah. Pengingat. iya. benar, Nikmat sudah. pengingat. Watch of the day. Ya. Oh iya luar biasa. Kak kalau Tapi benar olahraga dulu sebenarnya apa yang ngasih omong ke tadi. kenapa Kak? Ngundang OB. Ya benar, status DLH itu kan OB kota. Pembersih. Iya. Kami itu memang OB kota. Ini agak ambigu Kak ya. Antara tersinggung atau memang Tidak, setuju? benar. Kenapa Kak? Karena nugas bersihkan sekota Palembang ya Oh sama iya ya. benar juga. Yang menjaga kebersihan, bukan bersih membersih. Kak Mustain, biasa dipanggil sayang. Hah? Gekel jengkul langsung. Acak balik tengkuap Omi. Oke, ini kita bakal bahas temanya rencana ke depan pengelolaan sampah Kota Palembang karena memang khususnya kita membahas tempat sampahnya ini dulu nih Kak, karena masih banyak terjadi permasalahan khususnya yang kayak di Tegal Binangun walaupun Palembang coret ya Kak ya, walaupun masih menjadi perhatian khusus nih, dikit-dikit viral orang buang sampah sembarangan, tempatnya juga tidak pada tempatnya dan lain-lain. Ini jadi concern khusus nih Kak. Nah menurut pandangan Kakak sebagai Kepala Dinas DLHK itu gimana Kak? Ya, permasalahan sampah sesungguhnya adalah permasalahan yang memang dialami seluruh pemerintah daerah. Oke. Kita lihat nih fenomena paling akhir adalah pada saat musim kemarau kemarin hampir 30 TPA lebih yang terbakar. Betul. Karena memang sampah ini adalah urusan yang rasanya tidak akan selesai sampai Mati. akhir zaman. Iya, sampai meninggal. Sampai meninggal. Sampai kan? meninggal. Uang mati masih meninggal ke sampah. Masih meninggal ke sampah. Nah, Sisa potongan kapan nih? Oh iya Iya, juga. kan? Takut Kak maksudnya. Dia sudah indah-indahin dia tiba-tiba buang sampah. Sisa potongan kapan? Traveling ya benar. Nah jadi memang perlu sikap semua pihak terhadap sampah ini. Memang perlu, yang paling penting adalah membangun kesadaran bahwa sampah itu ada permasalahan yang memang semuanya harus terlibat, baik dari pemerintah, utamanya adalah masyarakat sendiri seperti itu kan. Ya. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu memang paling penting. Memang pemerintah kan sudah berupaya tuh menyiapkan tempat sampah TPS yang ada di Palembang itu ada 457 TPS.
kendati dari 457 TPS itu adalah TPS secara kelurahan. Mohon maaf itu sih yang di Tegabilang kami hitung. 457 itu memang dalam kota Kan Palembang. coret. Palembang coret Ya kan. kalau Tegabilang berarti 452 mungkin 459 jadinya kan. Nambah. Masih tinggal di Tegabinangun kok masa. KTP Palembang. Tapi Palembang. Jadi memang tadi dari 457 ada yang memang TPS punya kami pemerintah Kota Palembang, swadaya masyarakat dan TPS liar. Ya. TPS liar pun kendati memang itu akibat lahan yang tidak diolah masyarakat. Sesungguhnya kalau pemilik lahan itu memastikan bahwa lahan mereka jangan serut aja misalnya. Jangan beserut. Rumputlah tinggi. Tidak ditunggu. Uang sungkan ngancep TPS. Bener. Lewat tuh buang Iya, siko dua akhirnya itu kan. Iya. Tapi kalau yang punya lahan jago, maka Nggak akan terjadi tidak itu. akan terjadi TPS liar. Iya. Tapi TPS liar pun kita atasi. Masih- dengan masih- armada yang kita miliki. Kita memiliki 146 armada yang paling baru kita dapat 15 dari Gubernur Sumatera Selatan. Itu yang bekerja untuk mengatasi semua dari TPS ke TPA. Sampah di Kota Palembang Kak, seharinya itu berapa Kak? Nah, kalau hitungan sampah secara normatif itu 0,7 per jiwa per hari. Per jiwa. Palembang itu 1,7. Jadi sampah yang muncul itu 1.210 ton per hari. Tapi jangan lupa, Palembang itu kota siang. Jadi kan banyak mak ngomong di Wong Banyuasin, Wong Tinggal begawi di Palembang, Wong Talang Keramat balik ke Palembang, Indrarayo balik ke begawi di Palembang. Rasanya jumlah memang data statistik belum bisa kita ungkap, tapi rasanya wong yang begawi di siang ke Palembang lebih banyak daripada wong Palembang yang begawi keluar Palembang. Rasanya ya. Benar. Belum lagi kita Palembang kota mais nih. Kadang ada acara di sini rame kan. Maka pernah jadi pembahasan bahwa pengalinya bukan 0,71. Jadi kalau kita 1,7 juta penduduk, maka bisa sampai dengan 1.700 ton per hari. 1.700 Iya, ton sehari. bisa sampai seperti itu kan. Tapi itu masih data yang Akumulasinya tidak ya, ha. Nah, anggaplah kita jadi dari 1.200 itu 1.300 lah. Yang Iya. konkret kan 1.210, 1.300 lah kita anggap. Range-nya Nah, iya. Saat ini yang masuk ke TPA kita berdasarkan mobil yang diangkut baik dari kita sendiri pemerintah Kota Palembang ataupun yang dari pihak swasta yang bawa itu sampai dengan rata-rata 800 sampai dengan 1.000 bervariasi. Ambillah 900 ton yang masuk hari, per hari. Karena kadang pada kondisi di hari Senin atau Selasa berpuasif ada yang minimal 800 paling banyak 1.000 yang sudah masuk ke TPA. Nah, Yang- berarti kan ada 300 ton lagi yang masih di mana-mana. Betul. Yang belum ada. Nyisip. Kita sangat berharap sebenarnya 300 ton ini bagian dari pengurangan sampah yang dimiliki masyarakat. Kesadaran masyarakat misalnya nih tidak lagi nah cak ini. Mohon maaf ini nih. Plastik. Kan tidak jadi contoh sesungguhnya yang cak ini. Idealnya kan cukup lah cak ini apa gelas lagi baju putih kan. Kalau kendati ini masih bernilai ekonomis tapi tidak semua orang memahami itu. Benar. Nah, tapi kalau kita membangun kesadaran dari awal tuh benar-benar hidup minim sampah. Kemana-mana bawa tumbler minum kan. benar. Nah, Untuk mengurangi sampah itu sendiri. yang paling penting adalah pengurangan. Betul. Tapi, Budaya Kak, hidup mengurangi. Betul sekali. Tapi Kak ini maaf, ini bukan untuk diminum tapi ini pajangan baik Kak. Iya, jadi tidak menimbulkan sampah di sini. Jadi ini sampai kapan pun tidak diminum. Sekali sampai. Jadi tidak menimbulkan sampah di sini Kak. Jadi TPA yang di daerah Sukawinatan itu tempat pemrosesan akhir Harus ya. proses Yang Sujiwang tuh gunung sampah. Gunung sampah. Itu cak mano Kak ngatasinya Kak. Cak mana kemarin ke sana. Aku juga tidak mengkelur untung dah. Jangan langsung tekontak itu Kak. Jadi maksud aku tuh Burung di sana lagi tebang rendah. Iya. Karena di muncul ada sehat lagi udah ada. Mungkin dia tetap tebang rendah. jadi maksud aku tuh dari mulai dataran itu kan jadi gunung sampah tuh kapan lah selesainya sampah-sampah ini. Iya. Nah itu Di Sukawinatan ya Kak. di Sukawinatan. Maksud Yang- aku tuh ini Kak. Ada dak? Mungkin dak itu bakal rato lagi. Palembang berproses ke sana. Nah, itu kan ada 2 proyek besar yang kita sedang rintis ini di Palembang. Yang pertama adalah PLTSA atau dulu bertransformasi, dulu nyebutnya PLTSA, sekarang sudah diubah lagi sebutnya PISEL. Pisel. Kalau kita PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah. Oke. Seolah-olah listrik yang jadi utama sampah sebagai sumber energi kan. Oke. Nah, sekarang diubah bahasanya menjadi PISEL. Pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi yang utama adalah sampahnya selesai. Listrik adalah efek samping. Oh.
Nah itu memang tanggal 21 Palembang itu sudah berproses cukup lama dari tahun 2017 mulai berproses. Nah kemarin tanggal 21 Desember 2023 sudah ditandatangani perjanjian kerjasama jual beli listriknya antara pihak pengembang terpilih dengan PLN. Jadi kan Kisel ini akan bisa beroperasional ketika mendapat dua sumber sampah dari kita pemerintah Kota Palembang dan energi listrik yang dibeli PLN. Maka proyek ini akan menjadi bankable sebutannya, bisa jalan proyek ini namanya kan. Nah kemarin sudah ditandatangani PLN, mudah-mudahan ini di 10 bulan pasca penandatanganan sudah bisa dilaksanakan groundbreaking. Setelah groundbreaking berarti kan kalau Desember berarti September tahun depan groundbreaking, butuh waktu 2 tahun untuk pembangunan. Itu 2026 ya betul. Mulai operasional. Itu akan membereskan 1000 ton sampah per hari. 1000 ton. Berarti kalau misalnya tidak ada kenaikan ya Kak ya, tidak ada kenaikan untuk masyarakat di Kota Palembang habis sampah, dan sampah yang selama ini numpuk di Sukawinatan bisa kita bawa ke sana secara bisa Kak? Iya mencukupi gitu kan. Tapi 1000 ton per hari Kak? Per hari. 1000 ton per hari, sedangkan tingkat sampah tadi? Timbulan sampah tadi, potensi timbulan sampahnya 1210 sampai dengan 1300 ton sehari. Masih minus kalau dihitung-hitung dalam batu kertas kan? Masih minus. Iya. Itu prosesnya mana sih Kak? Sampah itu dimasuk ke dalam mesin, jadi listrik. Pertama sampah nanti diangkut dari TPS yang ada, semua yang ada di Kota Palembang, naik mobil dump truck, langsung masuk ke bunker di PLTSA itu. Nah bunker itu untuk kapasitas 11.000 ton, berarti 11 hari sampah kita. Nah masuk ke bunker, dia akan ada crane, alat besar itu untuk mengangkut dan mengaduk-aduk. Digeser, ini hari pertama, digeser hari kedua, digeser hari ketiga, sampai digeser ke posisi hari ketujuh, itu sampah sudah mengering, kadar air sudah turun, baru masuk ke tempat pembakaran. Moving grid-nya, dia nanti masuk ke moving grid yang miring seperti ini, sampah turun masuk. Nah di sini ada pemanas api dengan suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Jadi prosesnya hanya 2 detik ketemu. Sampah itu 2 detik ketemu api, terus langsung menjadi panas. Nah, kenapa butuh cuma 2 detik? Untuk mengurangi potensi munculnya dioksin dan furan. Karena dioksin dan furan itulah yang menyebabkan penyakit kanker salah satunya. Betul. Nah, setelah api membesar, dia memanaskan boiler, tungku air. Nah sisanya adalah skema pembangkit seperti biasanya. Karena boiler panas mengeluarkan steam, uapnya yang menghajar ke pembangkit atau menghajar ke turbin dan menghasilkan listrik seperti itu. Nah hasil pembakaran itu akan muncul residunya kan, kalau yang dibakar itu ada yang turun tuh. Benar. Hasil pembakaran. Dan ada yang terbang abunya ya. Benar. Yang di bawah sebutnya bottom S. Bottom S itu mungkin akan muncul sampai 10 sampai dengan 12% dari sampah dari yang masuk. Jadi kalau sehari masuk 1000 dibakar. Bottom S itu berupa apa Kak? Berupa seperti serbuk-serbuk hitam. Nah itu bisa menjadi, kalau di Singapura PLTSA Kisel di Singapura itu bottom S-nya sudah untuk mereklamasi pulau. Jadi dia meluaskan dataran pulaunya sudah memakai. Bukan lagi pakai pasir ya? Bukan pasir. Salah satunya itu Nendo. Dari kita. Jadi kalau hari ada tanah yang kemarin 50 hektar masih baca merasa betul. 60 hektar tapi tempat tinggi. Nah, itu. Terus yang flight S yang terbang itu ditangkap dan diterapi supaya tidak mencemarkan lingkungan. Hasilnya itu bisa digunakan pabrik semen sebagai material tambahan. Jadi sesungguhnya benar-benar tidak ada residu. Benar. Tidak ada residu. Kota Palembang kota keberapa? Kota ketiga. Yang pertama siapa Kak? Yang pertama Surabaya sudah jalan. Yang kedua Solo. Ke Solo itu hasil uji cobanya sudah dibawa ke Prancis kalau nggak salah untuk nyatakan bahwa berbahaya tidak buangannya, sudah dinyatakan tidak, sudah bisa operasional. Clear. Nah, kita adalah kota ketiga. Nah Surabaya dan Solo ini begitu efektifnya Kak? Justru teknologi yang akan di Palembang yang jauh lebih baik karena kita yang residunya lebih sedikit. Yang terbarukan. Yang terbarukan kita. Butuh anggaran berapa itu Kak? Kalau nilai investasinya memang 2,1 T. 2,1 triliun. Ini nilai investasi murni yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Sumber pendapatannya adalah BLPS yang kita bayar dan listrik yang dibeli. Benar, listrik. Ada jual listrik juga kayak.
Luar biasa. Jadi apa dari kita untuk kita, sampah dari kita, sampah itu untuk kita lagi. Betul. Berarti 2,1 triliun itu tidak mengganggu APBD. Ada pembayaran yang tadi BLPS tadi biaya BLPS. biaya Itu berapa persen dari total 2,1 triliun itu? kita bayar per ton. 1 ton yang masuk harus kita bayar ke pihak pengembang sebesar 400.000 per ton. Tapi karena kita masuk skema Perpres 35 tahun 2018, 12 kota yang menjadi percontohan, maka ada ruang bantuan dari pusat BLPS maksimal 500.000. Nah, menurut Kenyo, kita cuma berjanji dengan pihak ketiga 400.000. Seharusnya pajak ditanggung kalau oleh pusat kan, karena pusat nyiapkan duit 500.000. Tapi karena sampah adalah urusan pemerintah daerah, Betul. kata orang pusat, kalau modelnya itu kami, tekan kontrak dengan pihak swasta, pegawai kamu. Karena sampah itu urusan kita, memang kita harus ada andil terhadap tanggung jawab. Yakin nggak Kak gunung itu jadi dataran ketika itu jalan? Nah, sebenarnya yang paling utama adalah sampah existing yang masuk harian pada saat itu akan terselesaikan pada hari itu juga. Itu yang paling clear. Bagaimana menyikapi timbulan sisa sampah yang tersedia di Sukawinata. Benar. Nah, ini juga tawaran menarik untuk investasi berikutnya kepada pihak pengembang yang tertarik untuk menambang landfill kita, menambang sampah. Ya silakan saja mengajukan bentuk kerjasamanya kan. Nanti berhitung sesuai dengan ketentuan. Misalnya ilustrasi sederhana, sampah ditambang, mereka mengeluarkan biaya tentunya kan karena ada pabrik, ada mesin yang dijalankan dan segala macam. Kendati menghasilkan, misalnya menghasilkan RDF, menghasilkan kompos, menghasilkan listrik sendiri, kan tentu belum sebanding dengan nilai investasi mereka ketika menambang. Maka dibutuhkan misalnya memanfaatkan lahan sisa yang sudah jadi lahan produktif berapa tahun kemudian, ya silakan saja asas sesuai dengan ketentuan. Maka sesungguhnya proyek penanganan sampah di Kota Palembang itu sudah mengarah kepada non TPA. Jadi kita berharap kita tidak butuh lagi TPA. Seperti itu. Jadi karena sudah butuh bunker itu iya, ya. Sudah selesai di situ. Itu sudah tempatnya tuh sudah ada. Ya, karena ini investasi murni, jadi lahan yang dimiliki lahan punya pihak ketiga, tidak menggunakan lahan kita. Tugas kita cuman antarkan sampah, bayar. Ilustrasi sederhana seperti kita punya baju kotor. Betul. Baju kotor kita bawa ke laundry, dicuci, kita bayar, kita ambil. Nah, sampah punya kita, tanggung jawab kita serahkan ke mereka, kita bakar, kita bayar toh untuk sebagai mereka untuk mengembalikan nilai investasinya kan. Selanjutnya apa yang kita dapatkan? Kota kita bersih. Kota kita bersih. Selanjutnya apa yang kita dapatkan? Bahwa kita tidak butuh TPA lagi. Karena kalau polanya seperti sekarang, sampah masuk ke TPA, lama-lama TPA akan makin lama makin penuh, makin tinggi. Betul. Akhirnya kita akan butuh membeli lahan lagi. Mungkin tidak dapat lagi di Kota Palembang. Kalaupun dapat di Kota Palembang dengan harga yang tinggi, penataan ulang yang lebih tinggi. Kalau tidak dapat di Kota Palembang, dapat di luar Kota Palembang. Bangso dapat di Banyuasin, bawa dari Pelaju ke Banyuasin jauh. Biaya ongkosnya juga lebih mahal. Dan polusinya juga kalau sudah jadi gunung itu kan baunya. Betul sekali. Dan itu kan namanya pilot project ya Pak, ya bisa kita bilang untuk di Kota Palembang. Berarti ini banyak sekali harapan baik dengan sistematis dan juga regulasi yang ada, terus itu juga konsep yang begitu kompleks ya Kak. Nah, dengan juga teknologi yang terbarukan, makin canggih nih untuk di Kota Palembang. Tapi kita kan tidak bisa menerka nih Kak, apa yang sebenarnya permasalahan-permasalahan apa yang sebenarnya terjadi apabila itu terlaksanakan. Nah, kalau untuk kita berkaca dari Surabaya, Kakak tuh pasti udah studi banding Kak. Dari Surabaya, dari Solo, apakah seefektif itu, seefisien itu? Karena sampah ini per detik loh Kak. Ada terus gitu. Nah, itu bagaimana tuh Kak pendapat Kak? Ya, kalau masalah pemanfaatan teknologi ini, kalau kita bilang pelopor, teknologi ini sudah sangat aman. Kita kalau banding-bandingkan saja, teknologi ini sudah ada 100 tahun yang lalu. Benar Kak? Iya. Teknologi ini sudah ada 100 tahun yang lalu. Sudah mulai jalan di Eropa. Di RRC, di Republik Rakyat Cina, RRC Raya itu. Saya RRC Kak, Republik Rakyat Cina. Itu ada 230 pabrik yang ini. 230 pabrik yang ini. Jadi kita nih ketinggalan. Per kota, sekota Kak, atau satu negara? Satu negara itu. 230 pabrik dengan target 450 mereka. Untuk mengatasi semuanya. Jadi terus berkembang nih. Jadi satu provinsi itu ada dua kota ada satu seperti itu kan di Republik Rakyat Cina. Ya maaf nih, kita bukan banding-bandingkan bahwa kita negara lebih maju dari di Ethiopia.
Ethiopia. sip. Ethiopia, Addis Ababa. Hah. Boleh cek di Google 2020 dia udah operasional. Itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke baru operasional di 2023 tadi bulan Maret di Surabaya. Iya, jadi Mama kalau dengar cerita itu uang ini ngerasa kan sampah sudahlah biarlah ada yang ngurusinnya kan. Padahal jangan salah lu jadi bencana juga kalau sampah ini tidak dikeruan. Sudah contoh. Benar. Yang Bandung Bandung Jakarta, kan benar, itu. benar. Jadi sampah berkeliar semana-mana kan. Lagi nyala ke pemerintah segala macam. Betul. Kalaupun BLPS tadi dibilang biayanya mahal, ya tadi kalau kita konversikan terhadap lingkungan memang butuh keberpihakan anggaran toh untuk terhadap penanganan. Yuk kita kalau hitung-hitungannya baik, kalau memang kita TPA kita penuh, pada saatnya kita harus beli tanah mahal, ongkos mahal kan sama ketemu angkonya kayak kalau dihitung secara detail. Iya benar-benar. Seperti itu. Berarti Kak kalau misalnya dengan adanya teknologi ini, apakah ini akan menambah lapangan kerja atau bahkan Jelas kalau ini kan menurunkan, menambah lapangan kerja kan proyek pabriknya kan pembangunan pabriknya sendiri kan menyerap tenaga kerja, operasional pabriknya sendiri menyerap tenaga. Memang yang jadi tanda pertanyaan adalah mana pemulung kita? Iya. Ya. Betul. Jangan khawatir seperti tim kuning kita akan tetap ya. karena kan ini kan pemusnahan di akhir. Iya. Kemana pemulung teman-teman pemulung kita yang nyari rezeki dari sampah? Mungkin mereka tidak akan lagi ada di TPA, mereka akan menyebar di seluruh TPS. Untuk ngambil dari TPS sebelum dibawa ke lokasi. Karena kan lokasi kan sifatnya bunker, nggak mungkin orang mulung di bunker. Benar. Teknologi ke depan tuh kan bagus lah, bisa dibilang bagus. Nah, tapi kan untuk menunggu 2 tahun lagi tuh kan mulai dari detik inilah sampai ke 2 tahun lagi kan sampah kan masih banyak Kak. Dan tidak menutup kemungkinan gunung sampah tuh akan makin tinggi kalau tidak dipikirkan secara benar-benar gitu kan. Nah, langkah konkret Kakak sebagai kepala dinas apa sih yang sudah dilakukan? Sebenarnya kita semakin mengintensifkan yang program-program ini terus yang sudah dijalankan. Yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup minim dengan sampah. Betul. Hidup misalnya kami secara pribadi kan di kantor itu kalau ada tamu tidak lagi yang nyiap ke langsung disiap ke gelas. Itu bagian dari itu yang kami kampanye sampai ke sekolah supaya kita minim sampah, mengurangi sampah dari sumber. Yang paling penting kan kalau pacak hitungan 0,7 itu salah, kalau pacak 0,1 nah itu mana membangun 0,1 itu ialah membangun kesadaran untuk hidup minim dengan sampah. Kalau belanja bawa kantong. Ya, sekarang kan lembaga-lembaga usaha itu kan sudah merepot ke kita datang ke Gramedia misalnya contoh, biarpun belum sponsor Gramedia di sini kan belum. Kita kalau beli buku harus bawa kantong 7.500. Nah itu bagian dari yang kita dorong bahwa supaya masyarakat tidak lagi menggunakan kemasan sekali pakai, mengurangi penggunaan plastik. Lembaga usaha itu sudah kita kirim surat edaran untuk melakukan plastik kemasan berbayar. Tapi sampai sekarang pada faktanya masih banyak. Kita sebut saja minimarket yang malah ini menjadi pendapatan baru nih untuk mereka. Jadi kalau misalnya yang setiap bucu ada itu. Iya, setiap bucu ada yang seberangan ya. Nah, jadi malah sebelahan. Nah, jadi malah mereka ini dengan regulasi ini atau dengan peraturan yang baru ini yang kita harus mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya, ini malah menjadi pendapatan baru nih bagi mereka, Kak. Berarti kan berbanding terbalik nih dengan peraturan yang ada. Itu bagaimana tuh, Kak? Sebenarnya dengan biaya itu ingin menekan supaya masyarakat tidak menggunakan sampah plastiknya kan seperti itu. Dan juga sekarang plastik yang digunakan juga plastik yang bukan cepat larut yang bisa musnah dimakan waktu. Kalau plastik lama dia tidak musnah dimakan waktu. Kalau yang sekarang yang dijual-jual di gerai-gerai minimarket, dia tuh kita mengharapkan mereka beberapa kota sudah stretch. Jadi kita tahu kalau kita coba ke beberapa kota tuh benar-benar harus beli kantong yang mahal, bukan yang 200 atau 300 rupiah. Beli yang sekali beli 10.000 supaya itu kan. Yang kain itu ya. Yang kain itu. Nah, itu yang kita. Nah, kalaupun tidak seperti itu, mereka menggunakan bahan plastik yang terurai.
Nanti terima kasih untuk diingatkan, ini akan kami coba berkomunikasi lagi dengan pihak usaha. Bagaimana kota lain kok bisa, kenapa Palembang tidak untuk memberlakukan seperti itu. Itu berarti Bentuknya adalah kebijakan kita Iya, pemerintah kota. secara tidak langsung berarti Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang itu belum straight. Ya, Dan sudah tentang dengan peraturan itu. menggunakan plastik yang bisa terurai. Tapi kalau berbayar yang benar-benar menggunakan plastik yang kantong kain itu belum. Kita ya mungkin bagiannya adalah mungkin dari diskusi kita akan saya coba sampaikan ke pimpinan apakah kita bisa memberlakukan ini, karena kita juga harus memastikan bahwa semua itu dibangun keseimbangan supaya tidak memberatkan masyarakat, tidak Nah, memberatkan dunia usaha. kalau menurut Kepala Dinas DLHK, apakah ini akan bisa dilakukan Sangat mungkin. untuk di Kota Palembang? Maaf ya, Kota Palembang ini kan uangnya nekak bantah nih kak ya. Iya Ya, dah. sebenarnya deh. Iya kan uangnya kan nekak bantah ya kak ya. Maksudnya kayak kadang kita itu karena belum terbiasa jadi mbek cepatnya baik. betul. Nah itu zaman itu kak, itu kan butuh proses juga. Iya, tapi ya sangat mungkin karena Palembang tuh apa bedanya dengan Jakarta? Kendati masyarakatnya yang bahasa asli tadi tekak bantah. Iya, ini salah sih koknya kak. Kalau memang itu sudah menjadi aturan dan kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan semua akan taat mengikuti. Cuman mungkin kalau kita ngeluar ke surat edaran tanpa punishment untuk biasa baik kak. Iya. Betul. Terus kadang Masuk nih, masuk nih barang. kalau cuman sekedar, kau ini main ini, sehari 2 hari masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kau mana ini, kau kemana ini? Nah mikir wong kan, mungkin kalau jago sih kalau untuk edaran untuk para pengusaha kan bisa juga untuk jago lingkungan kan, misalnya cek ini main ini harus ada punishment atau dari mana bekerja sama dengan stakeholder terkait kan, dinas perizinan atau ke manonyo, jangan tak pantau kamu Nah kalau menurut kakak sendiri apa punishment yang cocok? Tidak, itu kan kau mau kan mulai dari perizinannya cak mano. Oh dicabut gitu. Tidak, sebenarnya ini sangat mungkin hasil dilaksanakan. Tinggal itikat kita mau strict apa dah. Benar. Sekarang ini kan kita tinggal duduk bersama, panggil nih uang 2 ekor itu. Siapa kak? Yang dibucin-bucin. Kita panggil misalnya kan lembaga usaha terkait bahwa kita nih udah berat nih masalah nih, kita udah lagi kendati menggunakan plastik yang terurai, tidak bisa lagi. Kami akan coba memberlakukan kepada kalian, kepada seluruh, tidak hanya mereka, kepada seluruh unit usaha yang memberikan jasa jual beli ya, yang membutuhkan kemasan, tidak lagi menggunakan plastik sama sekali. Harus menggunakan plastik yang kemasan yang kain seperti itu kan. Nah, itu bisa kita lakukan. Tinggal nanti kita akan kumpulkan lagi bagaimana kita memberlakukan itu di Kota Palembang. Kalau kota lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Jangan khawatir. Yes, Makanya, ini jangan berarti ini maksudnya tahu. ini ada harapan baik ya kak ya. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Kenapa baru pada saat podcast Iwa ini dilaksanakan baru mau strict? Karena mungkin Apakah baru selama ketemu ini- aslinya. Apakah selama ini kan maksudnya sudah menjadi isu yang sudah terlalu lama kak isu ini, dan kalau misalnya kita mau straight Kota Palembang ini pernah juga digaungkan pada 5 tahun lalu ya, 6 tahun lalu ya. Nah, Ya, benar. dan ini maksudnya tuh sudah terlalu lambat. Ya. Memang sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kenapa baru sekarang? Tapi Kata kenapa kakak, baru aku sekarang? dulu bukan dinas DLHK. Iya iya. Kenapa? Kadang kan kebijakan itu tidak serta-merta bisa kita lakukan dengan mudah. Perlu jadi pertimbangan. Banyak hal yang harus jadi perhatian. Mungkin kebijakan itu, makanya saya bilang juga kepada teman-teman, perlu kita duduk bareng kan, kita komunikasikan. Bisa jadi juga tidak terlaksana sih keinginan kita. Mereka pada saat kita duduk, mereka akan bilang, Pak, hasil survei kami masyarakat nih dagalanian Pak. Susah gitu kalau tentang yang saya itu kan. Kalau mereka bicaranya tentang data, kita juga bicara tentang data. Sekian banyak yang ke TPA plastik galau isi. Benar. Nah, kan kita akan bicarakan itu, kita akan duduk bersama. Lebih baik kebijakan itu kita buat bisa terimplementasikan daripada kita buat kebijakan yang kita kelihatan seperti baik tapi memaksakan keadaan. Yes. Seperti itu. Nah, satu pertanyaan kak, menurut kakak dengan permasalahan Kenapa cuma satu? Iya. Iya.
Tidak apa-apa. Satu nanti akan ada lagi ya kan. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Nah Kak, dengan permasalahan ini, dengan isu-isu yang terkait tentang sampah plastik dan juga minimarket atau lembaga-lembaga usaha yang masih menggunakan padahal itu sudah dilarang. Nah, mana? Pertanyaannya, Bisik-bisik kita susah Nah, juga. pertanyaannya Kak, ini menurut Kakak seorang kepala dinas DLK, ini permasalahannya apakah pemerintahan yang kurang tegas atau Masyarakat. kurangnya kesadaran masyarakat? Ya, yang paling semuanya ada. Bisa dikatakan kita tidak tegas, bisa, karena ini masalah yang terjadi. Enggak, dua. Ini kan bisa dua pilihan Kak. Kurangnya ketegasan masyarakat, kurangnya ketegasan pemerintah atau memang kurangnya kesadaran masyarakat. dua itu kita tidak usah pilih, karena dua itu bisa jadi terjadi. Karena apa? Karena aturan sudah kita buat Oke. tidak terlaksana dengan baik, kan? Itu kan. Jadi bisa jadi kita tidak memaksakan diri untuk ini terlaksana, berarti kita kurang tegas. Di samping lain, kegiatan kita membangun kesadaran masyarakat belum berhasil. Ya. Kalau masyarakat sadar nih, masing-masing bawa kantong, karena edaran itu sudah disampaikan ke seluruh lapisan, baik dari kelurahan sampai kan edukasi yang kami lakukan adalah ke sekolah-sekolah. Bahkan TPA itu sering jadi tuh kunjungan teman-teman anak-anak sekolah untuk belajar tentang bagaimana penanganan sampah. Nah di situ kita memprediksi ini tidak akan terjadi ketika adik-adik sekalian mampu mengurangi sampah dari sumber. Apa itu? Tidak menggunakan kemasan sekali pakai. Lalu makan habis ke. Benar. Jangan makan habis ke kan. Hal-hal seperti itu kita bangun tuh. Mudah-mudahan upaya membangun kesadaran masyarakat ini memang butuh waktu yang panjang. Jadi Itu proses ya jadi Kak. memang urusan sampah ini kita tidak bisa sepenuhnya pemerintah yang mikir. Jadi kita dewe dari diri kita dewe, keluarga kita harus jago buang sampah ini kemana. Oh ini plastik bahaya. Kaki kan masa depan anak-anak kita tergantung kita sekarang. Betul. Emang kita mau cengarut sekarang, dunia kita terbagi anak kita jo. Pecah uang bener Kak Ari ya. Abis negok debu masjid apa? Kak, himbauan Kak untuk masyarakat Kota Palembang dan pemirsa Pal TV mengenai sampah itu Kak. Sudah sejam loh Kak kita ngobrol Kak dan sudah terasa. Semua. Oke, terima kasih. Tentunya kami dari pemerintah Kota Palembang sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama adalah membangun kesadaran tentang kebersihan, terutama hal penanganan sampah. Yang kami harapkan adalah bagaimana yang paling penting adalah upaya mengurangi sampah dari sumber. Apa itu? Hidup minim dari sampah. Bisa dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama misalnya mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Kalau minum kemana-mana ya, kalau memang butuh minum bawa tumbler, bawa alat media pembawa air minum. Yang berikutnya adalah kalau makan itu habiskan, karena kan sekarang ini sampah dari makanan sangat banyak. Jadi kalau ke restoran pesan makanan itu yang benar-benar yang memang kita sukai dengan jumlah yang memang sangat wajar untuk bisa kita habiskan. Yang berikutnya adalah di setiap rumah tangga kami berharap untuk dapat melakukan pengomposan terhadap sampah yang ada, bisa menggunakan biopori ataupun media lainnya. Dan kegiatan mengurangi sampah ini akan menekan dari pertumbuhan sampah di Kota Palembang. Berikutnya adalah kami sangat berharap masyarakat Kota Palembang, kalau kita secara pribadi sampai nganter anak ke sekolah, sampai nganter rumah ke pasar, ngapo dak sampai nganter sampah ke TPS. Yes. Nah, kalau sudah sampai nganter ke sampah ke TPS, maka tidak akan terjadi lagi tuh banjir. Banjir terjadi karena sampah yang dibuang ke sungai dan aliran anak sungai. Jadi kami sangat berharap ya, tidak mungkin juga sampah ditahan di rumah masing-masing kan, pasti diantar ke diantar ke tempatnya nian supaya bisa kami pungut, kami bawa ke TPA. Mungkin itu himbauan yang kami sampaikan. Luar biasa. Nah, didengar ke, dicam ke kamu tuh dan dipraktek ke. Jangan. Oh iya Pak, jangan dipraktek ke. Nah, luar biasa ya. Iya, makasih Kak Ya, siap. atas waktunya. Aku dapat pelajaran hari ini kan. Betul. Pecah 3 SKS Kak kami Kak belajar Kak. Jadi jadilah bagian dari solusi bukan polusi. Wah. Luar biasa ya. Dan tentunya nih Tiba-tiba ada quote. Kak, kalau kami di sini Kak sebelum kita tutup acara ada satu permainan Kak. Ya. Jadi aku nyebarkan satu kalimat, Kakak langsung jawab dengan gamblang. Prak.
Oke. Jawab cepat, jawab cepat. Terkait dengan apa tuh? Iya, Aku enggak kayak- pelan-pelan iya. Jadi aku nanya itu kakak langsung jawab. Di sini enggak kata sangan dan kata perdebatan. Pokoknya enggak tahu itu jawabannya. Iya. Oke. Sudah siap Kak? Siap. Kamu Sain. Sampah. Bersihkan. Wah, terima kasih. Ini sudah bersih. Sudah. Sampah bersihkan. Biasa kalau yang keluar dari mulut langsung itulah yang jujur ya. Betul. Nah, dulu Riwa dan pemirsa Pal TV itu tadi ngobrol santai sama Kepala Dinas DLHK. Jadi mungkin aku ambil kesimpulan bahwasannya untuk masalah sampah ini sebenarnya agak darurat menurut aku karena aku kemarin nyingok gunung sampah. Jadi kalau kita nak menyerahkan semua permasalahan sampah ke pemerintah tuh caknya tidak cerdas menurut aku. Jadi dari diri kita, keluarga kita, sampah itu ditaruh pada tempatnya. Kira-kira ini bakal, ini saruh diurai. Kita kan ngerti sekarang kan sudah banyak media sosial yang bisa kita baca. Jadi benar-benar dikit untuk menggunakan peralatan rumah tangga atau belanja apa-apa dipikirkan dulu sebelum kita membeli sesuatu itu. Betul sekali. Ini luar biasa sekali ya hari ini, banyak sekali dagingnya ini Kak Ari. Terima kasih sekali lagi Kak Mustain sudah hadir dan kita tunggu untuk projectnya di tahun 2025 ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Ari pamit. Dan Nasi pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.